Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Dalam anugerah Tuhan kita bertemu lagi dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka kitab Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sih supaya kita punya hati yang puas, perasaan yang puas. Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, kita itu seringkali diajak untuk menilai kepuasan kita pada pelayanan-pelayanan yang ada di sekitar kita. Coba slide berikutnya kita tunjukkan gambarnya. Nah, kita tuh GoFood gitu ya. Pesan makanan gitu. Lalu kemudian nanti kita diberi pesan kalau sudah terima kasih bintang pada Bapak Gojeknya, ya enggak sih? Atau kemudian kalau sudah dinikmati diminta kasih bintang pada makanan yang kita pesan. Sering kasih bintang 1 enggak? Jangan, kasihan Bapak Gojeknya ya. Meskipun mengesalkan ya sudahlah, karena kalau bintang 1 tuh dampaknya buruk buat bapaknya gitu. Ya anggap aja ini bapak lagi stres mungkin ya, panas di jalan gitu. Jadi kepuasan itu seringkali begitu. Kalau kita di bandara juga kan begitu ya, di toiletnya seringkali, di mall udah ada atau belum saya juga nggak terlalu perhatiin. Ada bintangnya, standar kepuasan. Kalau kotor, kalau jorok begitu bisa dikasih bintang 1 sama customernya. Nah, ada banyak standar kepuasan. Nah, rupanya hal ini sebenarnya merupakan gambaran dari bagaimana harapan-harapan kita pada orang lain. Ya kan? Kita kasih bintang 5 misalnya karena kita puas. Kita berharap seperti yang kita bayangkan, drivernya datang cepat, makanannya enak, lalu cocok semuanya, kemasannya rapi misalnya kayak gitu. Itu sesuai dengan harapan kita. Bagaimana kita merasa puas seringkali berimbang dengan ketika sudah sesuai dengan harapan kita. Nah, slide berikutnya kita juga bisa melihat gitu ya. Kita merasa puas ketika sesuatu itu yang di dalam diri kita. Jadi ini intinya diri kita ini adalah apa yang harapan kita, apa yang ada dalam diri kita. Kita berharap ada perhatian yang baik dari orang, dari pasangan kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita, bahkan mungkin dari tetangga gitu ya. Pokoknya kita berharap ada perhatian yang baik pada diri kita. Kita juga berharap supaya segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita gitu. Kita berharap supaya anak-anak bertumbuh sesuai keinginan. Kita berharap rekan pelayanan sesuai dengan keinginan. Kita berharap juga, anak juga berharap loh orang tua seperti yang mereka inginkan gitu. Jadi diri kita itu selalu supaya sesuai dengan keinginan. Makanya kenapa kemudian orang bisa ngasih bintangnya 3, 4, 1 kalau kejem banget gitu. Karena enggak sesuai keinginan, diri kita ini berharap supaya sesuai keinginan kita. Diri kita ini berharap supaya kita ini senang.
Iya dong Bapak Ibu, kalau liburan karena mau senang kan? Karena mau senang. Kumpul keluarga karena mau senang. Ngunjungi teman supaya temannya senang. Kita tuh pokoknya berpikir bahwa apa yang kita upayakan, yang kita lakukan supaya rasa senang itu ada. Kita beli makan gitu. Saya ingat ada opa-opa sudah umur 70-an, dia ajak cucunya makan. Terus makannya apa? Makannya gulai dan sate kambing gitu ya. Pulang ke rumah mamanya marah gitu ya. Anaknya tuh marah sama, jadi anaknya si opa ini marah gitu ya. Ngapain gitu. Tapi kan cucunya bilang biar lama supaya senang sekali-sekali. Belum tentu setahun sekali gitu ya. Tapi mungkin itu rupanya yang membuat si opa sampai umur 90 tahun. Karena dibuat senang terus sama cucunya gitu. Tapi kan ya memang begitu, diri kita kan mencari yang senang kan. Nggak ada orang mau cari susah. Apa yang kita lakukan saya yakin kita itu berupaya supaya hati kita senang. Atau diri kita ini juga adalah berharap supaya orang-orang yang di sekitar kita menyetujui kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Kita berharap supaya apa? Kita ini disetujui. Kenapa sering terjadi konflik dalam keluarga? Mesti karena ada yang nggak setuju, ya nggak? Kenapa sering kali bisa jadi orang berteman lama terus tiba-tiba jadi nggak berteman? Pasti ada titik di mana dia nggak setuju tentang sesuatu hal. Sudah janjian mau pergi bareng semua, tiba-tiba ada yang kemudian tanpa berita gitu ya. Kalau anak muda bilang di ghosting, tiba-tiba menghilang, gak ada kabar gitu. Loh kok kenapa? Padahal kan sudah janjian. Bisa jadi ada yang tidak disetujui. Kenapa? Diri kita ini berharap supaya kita ini disetujui. Kita ngomong apa, kita bicara apa, kita harap supaya disetujui. Apalagi kalau tingkatannya sudah dalam tanda kutip ya hierarki orang tua ke anak itu levelnya kan sudah di bawah gitu. Berharap supaya apa? Disetujui. Apakah ada yang salah dari semua ini? Enggak juga, memang begitu kita kan manusia. Bahwa ingin disetujui itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Tetapi kita kan juga bisa melihat bahwa realitanya kita tidak selalu disetujui, ya kan? Oh mami ini ngomongnya gini-gini, enggak mau. Itu mesti enggak disetujui oleh anaknya. Karena ada sesuatu hal yang dia pikirkan, hal yang lain. Yang dia juga punya pertimbangan. Jadi tidak selalu kita itu disetujui. Ada orang yang mungkin dia ngomongnya iya tapi kemudian hatinya lain. Katanya lain di bibir, lain di hati. Itu kan ada yang kayak gitu. Sepertinya iya gitu, tetapi enggak gitu. Dia enggak mau, dia biarin aja gitu. Jadi kita harus lihat realita bahwa bisa jadi keluarga kita atau teman kita adalah tipikal orang yang begini, lain di bibir, lain di hati. Kan dalam kitab Injil itu kan Tuhan Yesus juga kan memberi contoh. Ada seorang ayah yang memerintahkan pada anaknya pergi mengerjakan ladang. Lalu anaknya bilang, iya Bapak, tapi kemudian dia enggak berangkat. Kan ada tuh contoh. Artinya Tuhan Yesus pun tahu bahwa realita orang lain di bibir, lain di hati itu ada. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang kayak begini jangan kecewa. Memang orang itu bisa jadi kayak begini. Kita juga nggak tahu kenapa. Tapi ya naluri berdosa kita ini bisa jadi jatuh dalam hal yang kayak begini. Kita ngomong apa, kita kerjakan apa, kita bicara apa, hati kita apa.
Bisa kayak begitu. Atau mungkin juga kenapa orang kemudian tidak bisa peduli pada kita ya, anggaplah dia sibuk gitu, dia ada hal lain yang dia kerjakan sehingga dia udah nggak terlalu care lagi, dia udah nggak peduli, mungkin dia udah nggak perhatian. Atau ada orang yang realitanya menjengkelkan gitu. Punya teman yang menjengkelkan? Sudah terbiasa pergi tur bersama, pasti ada kan ya dalam kelompok tur itu orang yang menjengkelkan, ada mesti kalau sudah di kelompok itu pasti ada. Tapi jangan pikir yang jauh-jauh loh. Besti-bestinya satu kelompok gengnya itu mesti ada yang menjengkelkan, ya enggak? Tapi itu yang dirindukan kan. Kalau dia enggak ada, dia enggak hadir gitu, sepi tuh grup ya. Gitu. Karena yang menjengkelkan ini enggak ada gitu. Tapi ya sekali lagi realitanya adalah Tuhan juga kasih orang-orang yang menjengkelkan itu dalam hidup kita. Entah itu anggota keluarga kita atau teman kita. Pasangan yang menjengkelkan ada? Gak berani ngaku. Gak ngaku mesti gitu. Tapi ya itu realitanya. Kadang menyenangkan, kadang menjengkelkan. Tapi ya saya itu kemarin mimpin di satu persekutuan lansia di salah satu gereja. Ada kesaksian yang menarik ya. Kesaksian yang menarik itu seorang ibu. Jadi dia selama bertahun-tahun mengurus suaminya. Kesel karena apapun itu ya suaminya itu panggil dia terus pokoknya hal-hal sepele. Minta air minum itu dia panggil istrinya apapun sampai dia kesel. Waktu suaminya sakit tambah menjadi-jadi. Jadi dia tuh kayak capek gitu. Satu titik kan suaminya meninggal. Setelah meninggal, setelah semua pulang dan akhirnya dia sendiri, dia merasa sepi. Tahu gitu Bu, biarin aja weh, saya mau diteriak-teriakin tiap hari, masih mending gak apa-apa. Sekarang sepi, gak ada lagi yang aku buat, gak ada lagi yang aku kerjakan gitu. Jadi merasa sepi. Yang menjengkelkan itu kan dirindukan kadang-kadang gitu. Maksudnya bahwa inilah realita hidup kita. Tak selalu seperti yang kita harapkan. Tak selalu seperti yang kita inginkan. Nah, kalau demikian, ketika ada sesuatu yang tak seperti diinginkan ini, bacaan kita kan dalam ayat yang ke-10 itu Paulus itu seperti melihat satu bagian yang baik. Ketika dia ada dalam penjara, orang kalau dalam penjara dalam situasi yang sepi sendiri butuh teman, tapi kemudian tidak semua bisa mengunjunginya gitu ya. Dia melihat hal yang baik, dia mengatakan apa? Aku tahu kamu bertumbuh kembali untuk aku. Selalu ada perhatianmu tapi tidak ada kesempatan bagimu. Dia memahami, oke, kalau kamu gak bisa, kamu tidak bisa hadir berjumpa, mungkin kamu memang mengasihiku, tapi gak ada kesempatan bagimu. Ini kan pemahaman yang luar biasa dalam. Bayangkan Bapak Ibu misalnya anaknya jauh, tapi anaknya gak pernah mengunjungi. Cuman orang tuanya gak apa-apa, mereka mungkin sibuk. Itu kan kasih yang dalam kan. Sedih mungkin, tapi selalu berkata dalam hati gak apa-apa. Namanya orang tua sayang sama anaknya dan ketika anaknya gak bisa mengunjungi, hatinya luas sekali. Gak apa-apa, mereka sibuk kerja. Walaupun sedih tapi bisa melihat hal baik. Nah, Paulus melihat itu. Oh oke. Nah, kenapa bisa begini? Dia belajar puas di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Lihat cara Paulus mengatakan, aku belajar mencukupkan diri.
Diklik berikutnya. Belajar mencukupkan diri. Bagaimana dia bisa bilang mencukupkan diri? Rupanya kata mencukupkan itu, autarkes itu, kalau kita terjemahkan itu adalah cukup memadai. Cukup memadai artinya apa? Sepenuhnya terlepas dari situasi yang ada. Mau kayak apapun kondisinya, dia tidak lagi terpengaruh oleh kondisi itu. Tapi hatinya mantap dan terarah pada Tuhan. Makanya ketika Paulus ada dalam penjara, ketika dia ada dalam kesedihan, pasti juga kesepian, kesendirian. Tetapi dia kemudian bilang apa? Dalam situasi itu belajar mencukupkan diri. Artinya suasana yang sepi, yang menyakitkan, yang menyedihkan, apapun itu tidak lagi mempengaruhi hidupnya, hatinya untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Memadai, sepenuhnya terlepas dari situasi yang ada. Dan ini pengalaman iman yang luar biasa. Ini pengalaman iman yang luar biasa. Saya punya teman yang suaminya meninggal lalu meninggalkan 3 anak gitu ya. Luar biasa kehilangannya. Tapi kemudian dia mampu melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang ada dari titik terendah, dari perasaan-perasaan yang kelam, itu ketakutan akan masa depan. Tapi kemudian Tuhan menolong sampai akhirnya ketika anak-anaknya berhasil, ya kesaksian dia bilang pengalaman kehilangan itu mengajarkan aku belajar mencukupkan diri. Belajar supaya hati tetap terarah pada Tuhan di tengah segala kondisi. Kalau Paulus bilang, kukatakan ini bukan karena kekurangan sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita perlu belajar mencukupkan diri. Kita perlu belajar supaya apa? Iman kita terlatih, supaya kita terasah, supaya kita ini tidak dipengaruhi oleh keadaan. Supaya meskipun sedih, meskipun ada banyak sekali pergumulan dan penderitaan kita, tapi hati kita ini tetap percaya pada kekuatan Tuhan. Hati kita ini tetap yakin Tuhan menyertai kita. Nah, pengalaman-pengalaman itu diasah dengan apa? Relasi kita dengan Tuhan. Karena itu kan Paulus di firman Tuhan ini dia bilang apa? Belajar mencukupkan diri. Segala sesuatu memadai, segala sesuatu tidak lagi terpengaruh dari situasi yang ada. Kenapa belajar mencukupkan diri itu penting? Berikutnya, yang pertama kalau kita nggak belajar berpuas diri Bapak Ibu, bahayanya adalah kita ini bisa menghakimi orang lain. Kalau kita tidak puas, kita ini bisa menghakimi orang lain, iya enggak? Tadi misalnya saya kasih contoh tentang ketika kita pesan makanan gitu. Kalau kita nggak puas, kita itu bisa nilainya macam-macam, ya nggak? Langsung buruk dan sebagainya. Kalau kita tidak belajar puas, kita itu bisa punya cara pandang yang keliru. Kita memelihara cara pandang yang keliru. Dan itu akan terus menuntun kita menjadi orang yang cara berpikirnya itu negatif melulu. Seolah-olah tidak ada yang baik lagi dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan tidak pernah memberkati kita. Seolah-olah Tuhan jauh dari hidup kita. Seolah-olah orang-orang di sekitar kita nggak ada yang baik. Padahal yang nggak juga. Setiap orang kan pasti ada baik buruknya kan? Pasti ada baik buruknya.
Kita mungkin bisa menerima keburukan orang lain atau kita mendapatkan akibat dari keburukan orang lain. Tapi kita juga harus ingat, cara Tuhan menolong juga ada kebaikan-kebaikan lain yang Tuhan berikan. Makanya kenapa kita harus belajar puas? Puas dalam Tuhan. Karena kalau kita nggak puas, kalau kita itu tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita nggak membangun kehidupan doa kita nggak setia pada firman, kita cepat-cepat menghakimi orang. Cepat sekali kita menilai orang. Dan itu yang bahaya bagi pertumbuhan rohani kita. Atau kalau kita tidak puas, hal yang kedua juga apa? Kita bisa menormalkan dosa dan mengabaikan perintah Allah. Kalau kita nggak puas, kenapa ada orang yang korupsi gila-gilaan padahal sudah kaya luar biasa? Nggak puas. Dan akhirnya kalau berbuat jahat menganggap biasa. Hati-hati kalau hati itu sudah nggak punya rasa puas ya, nggak belajar mencukupkan diri kalau dalam bahasa firman Tuhan. Kita itu bisa mengabaikan perintah Tuhan. Dan bayangkan kalau kita itu sudah mengabaikan perintah Tuhan, satu kali kita itu takut, lalu kita udah tahu dosa gitu ya. Kita takut sekali melakukannya, tapi akhirnya kita lakukan juga. Sekali mungkin rasa bersalah, terus lagi lakukan sampai enggak ada rasa bersalah kalau berbuat dosa. Itu bahaya banget. Jangan-jangan Roh Kudus meninggalkan kita. Kalau kita sudah tidak punya hati yang takut kalau kita berbuat dosa. Dan orang yang tidak puas, orang yang tidak punya rasa cukup dalam hatinya, bahayanya adalah kalau berbuat dosa mah biasa saja. Mengabaikan perintah Allah biasa saja. Dan yang lebih bahaya lagi yang ketiga adalah apa? Membutakan hati nurani. Kita udah gak peka lagi. Kita sudah gak ada lagi hati yang mau peduli kepada orang. Kita sudah merasa hidup aja saya begini. Waktu saya ada dalam situasi yang berat, kamu itu gak ada. Sekarang kamu punya persoalan, ya sudah hadapi sendiri. Sekarang maaf saya udah gak mau lagi ikut terlibat dalam kehidupanmu, sorry gitu. Karena kita sendiri merasa apa? Gak mengalami rasa puas dan rasa cukup dalam Tuhan. Hari ini kita sebenarnya sedang diajarkan apa? Kalau mau punya rasa cukup dan puas, bukan pada apa yang ada di tangan kita, bukan pada apa yang ada di sekitar kita, tapi kita punya rasa cukup dan puas karena Tuhan. Karena relasi kita dengan Tuhan itu pasti kuat, pasti bisa. Kalau kita masih berharap bahwa yang penting aku bisa puas dari orang lain atau dari apa yang aku dapatkan, susah. Kecewa terus nanti, sakit hati terus nanti. Dan kalau itu terus dipelihara, ingat kita nggak punya hati nurani. Apalagi kalau sama orang yang pernah jahat sama kita, begitu dia kena musibah, kesempatan mungkin kita syukur-syukurin, udah gak ada hati nurani. Nah hari ini Tuhan mengajar kita supaya semakin hari hati kita itu harus semakin terarah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ayatnya yang ke-12 mengajak kita untuk melihat diri kita dengan baik. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Lihat cara Paulus melihat dirinya dengan baik. Waktu kurang atau melimpah, waktu kenyang atau lapar, apapun
apapun yang dia percaya hidupnya dalam kendali Tuhan. Amin. Itu yang harus kita pegang. Mau apapun itu, kita harus lihat diri kita dengan baik bahwa kita lebih atau kurang, kita sehat atau kita sakit, kita berlimpah atau kita sedang di dalam kesusahan, apapun hidup Bapak Ibu dalam tangan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Jangan ragu akan hal itu. Kalau kita bisa melihat diri kita dengan baik, kita bukan dalam kendali orang, kita bukan dikendalikan oleh berapa banyak orang yang bisa peduli pada kita, tapi kita dalam kendali Tuhan, rasa cukup itu pasti berlimpah dalam hati kita. Penting untuk melihat diri kita dengan baik. Penting untuk benar-benar mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Apapun keadaanmu, dalam kendali Tuhan, bukan yang lain. Karena itu dalam ayat 13 dalam bacaan kita kan Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa artinya? Dia menemukan puas dalam Tuhan. Dia menemukan bahwa Allah mengasihi. Kalau dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dia sedang mengatakan Allah mengasihi melebihi kemampuanku untuk bertekun. Bapak Ibu, ketekunan itu kan perlu ya dalam hidup kita, iya enggak? Bayangkan kalau punya anak-anak yang enggak tekun belajar atau enggak tekun bekerja. Dikasih kepercayaan usaha ini, usaha itu enggak ditekunin untuk melakukannya. Kesel enggak? Kesel. Karena apa? Karena kita berharap hidup mereka berhasil. Kita berharap supaya masa depan baik. Kita ketemu orang yang enggak bertekun itu menjengkelkan sekali gitu. Tekun itu penting. Tapi ada satu bagian di mana Paulus melihat di tengah pergumulannya, di tengah hidupnya yang tidak sempurna-sempurna banget di hadapan Allah, di tengah banyak sekali kekurangan-kekurangannya, bahkan juga di tengah bagaimana dia melihat anugerah Tuhan, dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan, mau mengatakan bahwa Allah mengasihi kita melebihi dari ketekunan kita untuk meraih. Kita mungkin berjuang luar biasa, tapi percaya enggak? Allah mengasihi kita bukan karena kita sudah berjuang habis-habisan. Bahkan ketika kita belum memulai saja, Allah sudah mengasihi kita. Allah sudah mengasihi kita luar biasa. Melampaui ketekunan kita. Dia siapkan segala sesuatu, dia kerjakan segala sesuatu dengan baik. Melampaui ketekunan kita. Beberapa tahun yang lalu kami itu melakukan pelayanan misi ke Papua, satu pulau yang kalau ada pesawat kecil yang ke sana itu hanya 1 minggu sekali pada waktu itu. Jadi kami di sana 1 minggu nunggu jadwal pesawat berikutnya. Pesawat itu pesawat yang kecil banget ya, yang enggak ada pramugarinya gitu. Lalu kalau ke Papua itu bukan cuma manusia, babi pun bisa naik pesawat gitu. Itu kan seru gitu. Nah, kami ber-12 kalau saya nggak salah, persis seperti kapasitas pesawat yang berangkat ke pulau itu. Pada waktu mau pulang, ada teman yang bisa tidak mendapatkan tiket pulang. Karena apa? Karena pada saat itu ada pejabat daerah yang datang dan dia juga harus kembali. Anda Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di daerah itu
segala jalan pejabat negara itu ngalang-ngalain Tuhan Yesus, harus lurus dan tegas gitu. Pokoknya semua mereka yang utama gitu. Jadi ada 2 teman ini yang gak akan pulang hari itulah. Ini 2 orang kerja ya. Mereka udah cuti 1 minggu untuk melakukan pelayanan misi ke sana. Kita bingung, lalu kita mulai cari, oke kalau gitu kalau naik kapal feri kapan jadwalnya? Jadwalnya 3 hari lagi. Waduh berarti tambah lama dia di sini gitu. Speedboat ada enggak? Ada tapi mahal, cuman hari itu enggak ada. Masih besok lagi baru datang, itu juga kalau misalnya gelombangnya enggak tinggi baru bisa kembali ke pulau. Bingung kan kita, waduh gimana gitu. Kami kumpul, kami berdoa gitu, Tuhan ini teman-teman sudah harus pulang semuanya. Lalu saya bilang oke, kalau begitu saya aja deh. Ada satu rekan juga bilang gak apa-apa deh kami yang tinggal. Karena ingat benar teman-teman ini kerja, sudah seminggu mereka ada di pedalaman. Pasti harus pulang gitu. Ada satu yang sudah gak bekerja begitu, karena sudah pensiun. Lalu saya tinggal aja gak apa-apa. Kalau harus 1 minggu lagi sudah gak apa-apa, ini sudah di pedalaman sudah gak enak gitu. Tiba-tiba tengah malam, 2 orang yang pejabat itu kemudian menyerahkan tiketnya untuk kami. Nggak apa-apa, Bapak Ibu 1 tim pulang aja dahulu. Luar biasa kan Bapak Ibu, kita sudah kebingungan. Tapi pada saat malam hari, tengah malam pintu rumah itu diketuk, gelap gulita luar biasa. Kok ada orang yang datang bawa kabar baik, nggak apa-apa Bapak Ibu pulang saja. Kami nggak apa-apa. Apa sih yang mau dibilang bahwa Tuhan itu nggak akan pernah terlambat menolong kita. Pasti. Tuhan itu gak akan pernah terlambat, bahkan melampaui kemampuan kita bertekun seapapun. Bukankah kita juga pernah punya pengalaman sudah berjuang mati-matian untuk usaha, rugi juga misalnya. Ternyata ditipu juga misalnya. Tapi Tuhan kemudian mengasihi kita kan, tetap saja memberkati melampaui kemampuan kita untuk bertekun. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Tuhan mau bilang, Tuhan mengasihimu melebihi kemampuanmu untuk bertekun. Karena apa? Karena yang kedua Tuhan juga mau bilang kepada kita bahwa Tuhan itu, kita ini adalah milik Allah. Dan kita ini dikasihi oleh Allah. Amin. Kita milik Allah Bapak Ibu, gak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu punya anak lalu kemudian mengatur sedemikian rupa, akan bela mati-matian anaknya, akan lakukan apapun untuk kehidupan dan masa depan anaknya. Apalagi Bapa yang di sorga untuk kita milik Allah, kita dikasihi oleh Allah. Itu puas dalam Tuhan. Tidak lagi bergantung pada situasi atau pada siapapun. Tapi pada Tuhan. Karena kita milik Allah, kita dikasihi oleh Allah. Karena itu bagaimana supaya bisa hidup puas dalam Tuhan? Ini yang jadi kesimpulan kita. Supaya kita bisa puas dengan hidup kita dan kita bisa puas juga di dalam Tuhan. Maka yang pertama yang harus ada di hati kita adalah melatih hati dan pikiran kita. Kalau Mazmur 23 itu dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Pegang itu. Tuhan gembalaku, tak akan kekurangan aku. Harus terus kita latih. Begitu kita takut, begitu kita khawatir, harus dilatih hati dan pikirannya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bapak Ibu, tidak akan kekurangan jalan keluar, tidak akan kekurangan akal, tidak akan kekurangan segala sesuatu untuk bisa menghadapi jalan hidup. Karena apa? Tuhan kok yang bilang, Tuhan gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Pegang itu baik-baik.
Tapi juga yang kedua yang Tuhan mau adalah bagaimana kita mencoba pola baru. Belajar bersyukur bukan mengeluh apalagi membanding-bandingkan. Salah satu yang membuat hati kita lemah kalau kita suka bandingkan hidup kita dengan orang lain. Wah enak ya hidupmu. Wah anak-anakmu enak kayak gitulah aku ini. Kalau udah kayak gitu nggak bisa bersyukur. Hati-hati, membandingkan itu sepertinya menghibur hati kita, sepertinya membenarkan hati kita, tapi itu menjerumuskan. Kadang-kadang membandingkan hal yang sederhana, wah dia umurnya sama aku atau dia lebih muda dari aku, tapi kok dia kemudian masih bisa lari. Dia kok aku ini jalan harus pakai tongkat padahal macam-macam lah kalau orang membandingkan. Jangan membanding-bandingkan, gak usah. Setiap orang punya berkat dan punya kesulitan serta jalan hidup masing-masing. Kita lihat aja nampaknya baik-baik, kita juga belum tahu kan pergumulannya ya enggak. Kita enggak ngerti juga bagaimana air matanya ketika dia berdoa sama Tuhan tiap malam. Kita enggak ngerti. Lebih baik kita lihat hidup kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Belajar pola baru, harus banyak bersyukur. Harus kikis kebiasaan mengeluh. Harus hapus kebiasaan membandingkan. Karena ingat kita milik Allah, kita dikasihi Allah. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Dan yang terakhir Tuhan mengajarkan apa? Supaya kita merayakan hidup kita. Apa arti merayakan hidup kita? Kita belajar melihat terus segala sesuatu itu Tuhan berikan pada kita seturut dengan kebutuhan kita. Saya mau mengajak kita membaca Filipi 4 ayat 19 sebagai penutupnya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekarang kita ganti kata keperluanmu menjadi keperluanku. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Amin. Kita berdoa.